Hey, kembali lagi bersama Mimin di Black Manhwa, tempatnya alur cerita seru, penuh twist, dan dijamin anti bosan. Kali ini Min akan melanjutkan alur cerita, di zaman game online dan realita bersatu, dan ini dia alur cerita yang udah kalian tunggu-tunggu. Jadi, gak usah kelamaan opening, langsung aja kita gas ke ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan Lin Jichen yang berpikir, tidak aku sangka kalau karisma dengan level maksimal dapat perlakuan seperti ini. Kalau aku terima misinya dan menaikkan rasa suka janda ini padaku, aku mungkin bisa berkesempatan melakukan kultivasi ganda bersamanya. Di kehidupanku yang dulu, mungkin tawaran ini tidak terlalu buruk, tapi di kehidupanku kali ini, keinginanku untuk menjadi kultivator pedang nomor 1, bagaimana mungkin aku langsung tergoda sama kecantikan di awal game. Kemudian, Lin Jichen dengan sopan menjawab, maafkan aku punya hal yang mau aku lakukan hari ini. Tapi aku akan mencarimu lagi untuk misinya kalau ada waktu. Lalu wanita itu berkata sambil tersenyum, oh, baiklah. Tapi jangan lupa cari aku untuk misinya. Lin Jichen sambil berjalan pergi menjawab, baiklah lain kali. Orang-orang yang melihat Lin Jichen menolak misi dari NPC janda sangat terkejut. Wah, dia menolak misi yang bahkan kita tidak bisa dapatkan walaupun kita memohon. Apa yang dia lakukan buat dapetin perhatian dari NPC janda itu? Emangnya ada gameplay seperti itu? Di pikiran Lin Jichen, aku tidak perlu menghabiskan waktuku untuk misi sampingan belakang. Yang paling berharga di desa pemula ini adalah, ini dia tempat pandai besi di desa pemula yang bisa memberikan quest menarik. Kemudian sesampainya di depan pintu masuk pandai besi, ada dua player pemula yang berkata, saudaraku jangan masuk, di sini hanya ada blacksmith dan dia bahkan tidak bisa berbicara, dia bahkan tuli. Kemudian Lin Jichen dengan sopan memberi hormat sambil berkata, terima kasih atas peringatannya, aku hanya mau melihat sekitar. Lalu di dalam terlihat ada kakek yang sedang menempa pedang. Orang-orang berkata, jika kamu mendengarkan perkataan orang lain itu akan memudahkanmu. Udahlah sia-sia saja ngasih tahu orang yang tidak bisa berpikir logika. Kenapa juga kita harus peduli padanya? Lebih baik kita pergi dari sini. Aku dengar ada NPC yang akan memberikan kita misi di pintu masuk desa. Ayo kita ke sana buat mendapatkan equipment. Orang tua di sana bukan NPC yang bisa memberi kita misi. Akan tetapi Pak Tua itu sendiri lagi sibuk menempa pedangnya. Bahkan tidak repot-repot menanggapi para pemain itu. Kenapa hari ini senjatanya tidak bisa terbentuk? Kemudian Lin Jichen mendekati pompa angin sambil tersenyum. Dasar orang-orang yang bodoh. Malahan NPC ini yang paling penting di desa pemula ini. Kemudian Lin Jichen menarik pompa angin itu dengan kuat. Setelah Lin Jichen memompanya, bara apinya pun menjadi lebih kuat. Lalu Pak Tua menyadari, benar juga. Tingkat panasnya ternyata belum cukup. Apinya terlalu kecil jadi susah buat menempa. Setelah apinya cukup kuat Pak Tua menempa lagi. Dentingan logam terus-menerus terdengar. Pak Tua terus memukul pedang itu dengan fokus. Tidak lama kemudian pedang itu pun jadi. Pak Tua sangat senang. Hahaha. Akhirnya, terbentuk juga. Lin Jichen yang melihatnya hanya tersenyum dari belakang Pak Tua. Kemudian Pak Tua itu menoleh ke arah Lin Jichen. Terima kasih sudah membantuku. Menekan suhu panasnya. Muridku tidak ada di sini hari ini. Makanya penempatannya tidak berjalan dengan baik, tidak aku sangka ternyata apinya belum cukup besar. Kemudian Pak Tua itu menawarkan sebuah pedang yang berjajar rapi di belakangnya, baiklah karena kau sudah membantuku, aku harus membalas budi, pilihlah senjata apa saja yang ada di sana, aku akan meminjamkannya padamu selama sehari, tapi kau harus mengembalikannya setelah matahari terbenam. Mendengar itu Lin Jichen tersenyum mendapatkan senjata selama sehari. Setelah menyelesaikan misi para pemula, pasti bakalan susah mendapatkannya, dan bahkan terlalu malas untuk melanjutkan misi ini, tapi sebagai seorang sepuh, aku tahu hal yang paling menguntungkan ada di antara senjata-senjata ini. Kemudian Lin Jichen mencari-cari senjata itu, tidak lama kemudian Lin Jichen menemukan senjata yang dicarinya, Pak Tua aku pinjam pedang ini. Pedang besi biasa, yakni pedang besi kualitas biasa, kekuatan +3, Pak Tua yang melihat Lin Jichen memilih pedang itu sangat senang, hahaha bagus karena itu maumu,
tapi jika kau bisa mencarikanku Venomous Fang dari Great Pit Vapor, aku akan memberimu imbalan." Mendengar itu Lin Zichen sangat senang. "Baiklah, tidak masalah, akan aku terima." Kemudian Lin Zichen meninggalkan toko pandai besi itu. "Aku akhirnya bisa memulai perjalananku sebagai kultivator pedang." Orang-orang yang melihat Lin Zichen membawa senjata sangat terkejut. "Bagaimana bisa orang ini dapat senjata itu? Saudaraku bisa tidak kasih tahu caranya agar dapat senjata seperti itu? Itu bukan dari penjaga gerbang kan?" Kemudian Lin Zichen menjawab, "Pria berotot di sana, dia baru saja putus sama pacarnya dan dia lagi galau, jadi kalian harus menyanyikan lagu romantis ke dia, dan kalau dia tersentuh dengan lagu kalian, dia akan memberikan sebuah senjata." Orang-orang yang mendengar itu sedikit ragu. "Hah? Sesimpel itu, haruskah kita coba?" Kemudian mereka semua mencoba saran dari Lin Zichen. Lin Zichen yang melihat mereka sangat senang, "Hahaha, nyanyilah sepuas kalian." Pak tua pandai besi itu yang diganggu terus dengan nyanyian para player sangat kesal. Dia berkata dengan pelan, "Pergi dari sini." Tapi para player yang mendengar itu tidak jelas apa yang dia bilang tadi. Apa itu sebuah petunjuk? Kemudian Pak Tua dengan keras berkata, "Pergi." Seketika para player yang dipermainkan oleh Lin Zichen segera kocar-kacir pergi. "Anjirlah. Kita dikerjain sama orang tadi." Berpindah ke Lin Zichen yang sedang berjalan di hutan bambu. Terlihat di hutan itu banyak ular yang mengintai Lin Zichen dari atas, kemudian turun membuka mulutnya lebar-lebar seakan ingin menelan Lin Zichen. Lin Zichen yang merasakan serangan itu seketika melepaskan beberapa bilah serangan dengan sangat cepat. "Great Pit Viper, serahkan nyawamu." Terlihat serangan Lin Zichen memotong-motong ular itu menjadi beberapa potongan, lalu notifikasi muncul, "Monster liar Great Pit Viper, darah 0/150, skill Snake Venom, kultivasi per 100. Lin Zichen yang merasakan kenaikan level sangat senang, "Kultivasiku meningkat. Awalanku tidak begitu buruk juga." Lalu Lin Zichen memburu beberapa Great Pit Viper lagi, kemudian mendapatkan beberapa item kualitas biasa, busur Green Viper kualitas biasa, pedang Viper kualitas biasa, tas penyimpanan kulit ular. Dropan equipment di 8 Westerland sangat kecil, tapi tidak aku sangka beberapa equipment di drop setelah mengalahkan beberapa Viper kualitas biasa. Apa ini karena look bawaanku yang maksimal? Lalu Lin Zichen menyimpan dropnya, "Apapun itu. Mari kita bunuh ular lagi." Sambil mengayunkan pedangnya ke sana kemari memburu semua ular yang dilihatnya, "Aku mau lihat sebanyak apa equipment yang akan di-drop." Banyak serangan Lin Zichen yang memicu critical strike dan bangkai ular di mana-mana. Tidak lama kemudian terlihat hentakan kaki berat Lin Zichen terlihat. Kemudian Lin Zichen membawa sekantong besar di punggungnya. "Tidak aku sangka aku mengumpulkan 10 Venomous Fang, dan aku juga dapat 100 panah beracun dan banyak koin chopper. Tidak buruk juga, aku dapat banyak dari buruanku kali ini." Baiklah, saatnya balik dan menyetorkan itemnya ke Pak Tua. Setelah sampai di tempat Pak Tua, Lin Zichen meletakkan kantong penyimpanannya di atas meja. "Paman, ini dia 10 Venomous Fang yang kamu mau." Kemudian Pak Tua melirik ke arah kantong itu lalu mengambilnya, kemudian melihatnya, tidak buruk." Lalu Lin Zichen dikasih sebuah amplop, "Terima kasih anak muda, kualitas Fang ini cukup bagus. Ini imbalan yang aku sebutkan." Lin Zichen yang menerima itu sangat senang. "Ini dia surat yang aku inginkan, surat yang bisa membuatku bergabung dengan Sekte Pedang." Kemudian Lin Zichen bertanya pada Pak Tua, "Paman, selain aku, siapa lagi yang dapat misi undangan ini?" Pak Tua menjawab, "Baru kau saja." Saat ini mendengar itu, Lin Zichen segera pergi meninggalkan Pak Tua itu. "Sudah aku duga, baru aku yang dapat surat undangan ini. Selagi yang lain mencari misi sampah, dan memikirkan cara bermain di sini, aku tidak perlu melewatkan waktuku untuk sekumpulan kontrol. Aku harus menjadi murid dari Sekte Pedang secepatnya." Kemudian Lin Zichen membuka sebuah lapak di jalan, menjual busur bagus. Siapa yang tawarannya lebih tinggi, dia yang menang. Kemarilah dan lihat, menjual busur Great Pit Viper, satu-satunya di semua server, tawaran tertinggi, dia yang menang. Aku tidak akan menjualnya kalau aku tidak perlu duit untuk menikah. Segera banyak orang yang datang menawar busur itu. "Aku mau tahu 500, 1000, 1500, 1800. Tiba-tiba ada yang mengangkat tangan. 50.000. Terlihat yang menawar itu para cewek cantik. Orang-orang yang melihatnya seketika memberikan sebuah jalan. Sesampainya di depan Lin Zichen, wanita itu berkata, "Baiklah,
pembayarannya cash langsung atau transfer? Lin Chen yang melihat wanita itu tersenyum, harganya cukup memuaskan, tapi tiba-tiba dari jauh ada yang menawar lagi, aku mau tawar seharga 60.000, mendengar itu, seketika orang-orang menoleh ke arah suara itu, terlihat beberapa pria yang datang, biar aku perkenalkan diriku, aku Wang Jinghao, Guildmaster Wan Xi, di pikiran Jinghao, orang ini seharusnya bukan orang biasa, karena bisa mendapatkan senjata setelah server dirilis, aku harus menunjukkan ketertarikanku padanya dulu. Lalu membawanya untuk bekerja untukku. Orang-orang yang mendengar nama itu terkejut. Wang Jinghao, tidak aku sangka, Master Wan Xi akan datang ke sini. Kemudian Lin Jichen menyapanya, senang bertemu denganmu, aku Lin Jichen. Di pikiran Lin Jichen, aku benar-benar bertemu dengannya di kehidupanku sebelumnya. Setelah aku mencapai 10 besar, di papan peringkat, Guild Wan Xi datang untuk merekrutku setelah aku menolak mereka. Pemimpin Guild Wan Xi menyimpan dendam padaku. Dan aku mengalami banyak kerugian. Aku benar-benar tidak bisa menghindari menjadi musuhmu. Kemudian Jinghao berkata, karena saudara Lin jual item ini untuk mendapatkan uang untuk menikah, kenapa kita tidak melakukan ini saja? Aku akan membayar semua yang kau butuhkan untuk menikah, anggap saja untuk menambah teman baru. Kemudian Lin Jichen sambil menahan kesal menjawab, tidak apa-apa, pria sejati tidak mengambil sedekah, aku hanya bersedia menjual barangku. Aku harap saudara Wang bisa mengerti, di pikiran Lin Jichen, jika aku tahu, aku tidak akan menggunakan alasan ini. Lalu Wang Jinghao ingin mengambil busur dari tangan Lin Jichen sambil berkata, hahaha. Tentu saja aku mengerti, saudara Lin bisa mendapatkan senjata yang bagus di awal-awal, pasti kau harus menjadi seseorang yang punya tekad dan kemampuan yang tinggi, aku paling mengagumi orang yang seperti itu, guild kita kebetulan kekurangan busur ini, jadi terima kasih, tapi tiba-tiba ada suara yang menawar 70.000, itu adalah rombongan para cewek yang menawar. Lalu Wang Jinghao sambil terus menambahkan lagi 100.000, si cewek tidak mau kalah 200.000, 250, 300.000. Lin Jichen yang melihat persaingan mereka tersenyum, aku bertanya-tanya dari guild mana wanita cantik ini berasal, dia sama sekali tidak memberi muka pada Wang Jinghao, mungkin aku bisa menggunakannya untuk menipu Wang Jinghao, kemudian cewek cantik itu sambil tersenyum menawar 500.000. Wang Jinghao dengan muka yang kusut berkata, Nona, aku Wang Jinghao dari Guild Wan Xi. Aku sarankan padamu agar tidak menentangku. Orang-orang yang mendengar besarnya tawaran itu terkejut, membuang 500.000 pada perlengkapan pemula. Bukankah dia gila? Kita benar-benar tidak mengerti apa yang ada di dunia orang kaya. Untuk seorang wanita muda yang dapat menantang tuan muda dari Guild Wan Xi, dia pasti bukan orang biasa. Di game ini, pasti dia memiliki latar belakang yang kuat. Kemudian si cewek cantik tersenyum melihat penawaran tertinggi yang menang. Bagaimana bisa penawaran merugikan seseorang? Apakah kau mencoba mengatakan bahwa orang lain tidak dapat membeli barang yang kau inginkan? Wang Jinghao yang mendengarnya sangat kesal, di pikiran si cewek, jadi kenapa jika kau dari Guild Wan Xi kau hanya sampah dibandingkan denganku? Kemudian Wang Jinghao sambil menahan rasa kesal, berkata, baiklah aku tidak akan membeli itu. Di pikiran Wang Jinghao, aku tidak berpikir akan bertemu dengan troll seperti ini, aku tidak ingin menghabiskan 500.000 hanya untuk equipment pemula. Lalu Wang Jinghao berkata pada teman-temannya, ayo pergi. Tapi tiba-tiba Lin Jichen memanggil Wang Jinghao yang akan pergi, saudara Wang tolong tunggu. Lalu Wang Jinghao menjawab, ada apa saudara Lin? Kemudian Lin Jichen menyodorkan busur itu ke Wang Jinghao, aku sudah lama mendengar nama Wang, jika saudara Wang bersedia membayar 500.000. Aku akan menjual busur ini padamu. Aku harap kamu dapat mendukungku di masa depan. Lalu Wang Jinghao dengan senang berkata benarkah? Tapi di pikiran Wang Jinghao dia sangat hati-hati, sepertinya dia sangat pintar, tentu saja jika saudara Lin menghadapi masalah di masa depan, aku Wang Jinghao akan menjadi pertolongan yang terbaik. Berikan aku nomor akunmu sekarang, aku akan mengirimkan uangnya secepatnya. Lin Jichen yang mendengarnya sangat senang hehehe, aku akan meninggalkan kesan yang baik padanya untuk saat ini dan akan menjadi lintah baginya di masa depan. Sambil memegang busur itu Wang Jinghao tersenyum mengejek ke arah si wanita, hehehe, Nona. Karena kau sangat cantik aku tidak akan menyimpan dendam terhadapmu. Si wanita yang mendengar itu terkejut,
Tapi aku harap kamu belajar sebuah pelajaran setelah kejadian ini, aku juga berharap kamu dapat bergabung ke Wanshi Group. Lin Jichen yang melihat kepergian Wang Hao sangat senang, Mimin sebut saja nama ya Wang Hao biar gak ribet. Oke kita lanjut lagi guys, setelah Wang Hao membuang 500.000 untuk menyelamatkan wajah, kamu bahkan tidak sadar kalau kamu sedang ditipu dan bahkan kamu berterima kasih padaku. Beberapa orang memang memiliki banyak uang, namun memiliki pikiran yang dangkal. Sambil membayangkan Wang Hao yang kesal, dia akan menyadarinya setelah menggunakan busur itu beberapa kali. Bahkan anak panah beracun itu terbatas, tapi yang terpenting adalah dia akan menggunakan busur itu untuk melakukan banyak misi pemula yang menyebalkan dan membuang banyak waktu. Kemudian si wanita dengan kesal di hatinya menoleh ke arah Lin Jichen, lalu meluapkan rasa kesalnya ke arah Lin Jichen. Hei, kenapa kamu tidak memegang perkataanmu? Bukan kau berkata penawaran tertinggi akan menang? Kau terlihat seperti manusia tapi bertingkah seperti hewan. Kau sungguh orang yang menyedihkan. Lin Jichen yang mendengar perkataan cewek itu berkeringat dingin. Waduh, sepertinya aku membuat mereka marah. Selagi aku menipunya, kemudian wanita itu mengajak rekan-rekannya pergi. Lin Jichen yang melihat mereka pergi, berpikir, aku ingin mencari cara untuk membalas mereka. Lalu Lin Jichen menemukan sebuah cara. Berpindah di area babi hutan, terlihat ada 5 sosok yang bergerak dengan sangat cepat. Itu adalah rombongan para wanita yang sedang berburu, berpencar. Setiap orang harus menemukan dan membunuh 2 babi hutan kecil, kemudian mereka semua berpencar, hanya si rambut pink yang tetap diam. Lalu dari belakang si wanita, terlihat Lin Jichen yang berjalan santai sambil berkata, ternyata kalian semua memang ada di sini. Si wanita yang mendengar perkataan itu terkejut, menoleh ke belakang, wah, ternyata itu kau. Kenapa kau mengikuti kami ke sini? Lalu Lin Jichen berkata dengan santai, bisakah kita berbicara empat mata, hanya akan memakan waktu 2 menit saja. Cerita pun berakhir.